Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tema khotbah pagi hari ini yaitu memberi dengan sukacita. Nats pembimbingnya terambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35 berkata demikian. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Alkitab berkata lain adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dengan kita banyak memberi, justru akan membuat hidup kita berbahagia. Hal ini berlawanan dengan logika manusia. Menurut logika manusia, semakin banyak kita memberi, semakin dirugikan. Bagaimana mungkin orang yang dirugikan dapat berbahagia? Namun Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan berkata dengan semakin banyak kita memberi, kita justru akan semakin bahagia. Bahkan di dalam Amsal 11 ayat 24-25 berkata begini. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Tuhan tidak pernah membiarkan orang yang suka memberi hidup dalam kekurangan. Siapa banyak memberi berkat, akan diberi kelimpahan. Walau demikian, jangan sampai motivasi kita dalam memberi adalah agar kita mendapat lebih banyak berkat jasmani. Karena Tuhan Yesus berkata, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Yang dikatakan di dalam Matius 6 ayat 19-20. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita hanya berpikir untuk mengumpulkan harta di dunia ini saja, maka setelah kita meninggal, kita tidak akan membawa apapun dari dunia ini. Karena itu, kita mau mengumpulkan harta di surga, yaitu dengan lebih banyak memberi. Maka setelah kita meninggal, setiap perbuatan baik dan semua pemberian kita akan diingat oleh Tuhan. Yang dapat kita berikan baik untuk Tuhan maupun sesama kita tidak melulu harus dalam bentuk uang, tetapi pemberian kita juga dapat berupa tenaga, waktu, kemampuan, dan sebagainya. Tuhan tidak menghendaki kita menggenggam semua berkat yang kita terima hanya untuk kita nikmati sendiri. Tuhan menghendaki agar kita lebih banyak memberi dan menjadi berkat bagi orang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, makna dari ayat ini dapat kita lihat dari beberapa sudut pandang. Sudut pandang yang pertama, nilai spiritual dan moral. Memberi kepada orang lain menunjukkan kasih dan perhatian yang tulus, yang merupakan inti dari ajaran Yesus. Tindakan memberi mencerminkan sifat Allah yang penuh kasih dan murah hati. Dalam konteks ini, memberi adalah ekspresi iman dan kepatuhan kepada ajaran Kristus yang ditulis di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 17 sampai dengan 19. Jadi, sudut pandang yang kedua yaitu
kepuasan dan kebahagiaan batin. Memberi dapat memberikan rasa puas dan bahagia yang mendalam. Banyak orang mengalami bahwa memberikan kepada orang lain, entah dalam bentuk bantuan, dalam bentuk waktu, atau sumber daya, membawa kebahagiaan yang lebih besar daripada hanya menerima sesuatu. Nah, dampak dari memberi itu, upah kita di surga itu bertambah, Bapak Ibu. Nah, itu yang ditulis di dalam Matius 10 ayat 42 dan Markus 9 ayat 41. Dikatakan bahwa upah kita akan bertambah di sini. Sudut pandang yang ketiga itu hubungan dari komunitas. Tindakan memberi memperkuat ikatan dalam komunitas dan mempererat hubungan antar individu. Dalam konteks komunitas Kristen, awal yang sering dihadapkan pada tantangan dan penganiayaan. Saling membantu dan memberi adalah cara untuk mendukung dan membangun satu sama yang lain. Sudut pandang yang ketiga, sudut pandang yang keempat, yaitu meneladani Yesus. Yesus dikenal sebagai teladan yang selalu memberi, termasuk memberikan hidupnya untuk keselamatan umat manusia. Dengan menekankan pentingnya memberi, Paulus juga mengajak para pengikut Yesus untuk meniru contoh ini, menunjukkan pengorbanan dan kasih tanpa pamrih tanpa pamrih. Secara keseluruhan, pernyataan Paulus ini menekankan nilai-nilai Kristiani yang mendalam tentang kasih, pengorbanan, dan kebahagiaan yang diperoleh oleh tindakan memberi. Nah, ini juga adalah pengingat bagi kita orang-orang percaya untuk menjalani hidup yang penuh dengan kasih, kemurahan, sebagaimana Yesus telah mengajarkan dan mencontohkan kepada kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, itulah 4 sudut pandang kalau kita melihat dari Kisah Para Rasul. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, dalam nats yang kita baca ada sebuah perintah yang harus kita lakukan sebagai orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus untuk membantu orang-orang lemah. Nah, perintah untuk membantu orang-orang lemah ini memiliki 6 alasan yang mendalam dalam konteks iman Kristen. Ya. Alasan pertama yaitu karena kasih dan belas kasihan. Itu alasan yang pertama, ya. Jadi Yesus mengajarkan kasih tanpa syarat dan belas kasihan kepada semua orang, terutama mereka yang lemah dan membutuhkannya. Dengan membantu orang-orang lemah, kita mengekspresikan kasih dan belas kasihan Yesus yang tanpa pamrih, mengikuti teladannya dalam merangkul dan melayani mereka yang kurang beruntung. Di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 16-18 berkata demikian. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan kebenaran. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih, itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, mencerminkan karakter Allah. Allah adalah sumber kasih dan kemurahan hati. Sebagai anak-anak Allah, kita dipanggil untuk mencerminkan karakternya dalam tindakan kita. Membantu orang-orang lemah adalah cara kita menunjukkan bahwa kita adalah murid Kristus yang sejati, yang mencerminkan kasih dan kebaikan Allah kepada dunia ini. Amsal 11 ayat 5 berkata, siapa yang banyak memberi berkat, diberi kelimpahan.
Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Alasan ketiga, mengapa kita harus membantu memberi kepada orang lemah. Alasan yang ketiga, karena teladan Yesus yang peduli kepada orang lemah. Sepanjang pelayanan Yesus di dunia, Yesus seringkali menunjukkan perhatian khusus kepada orang-orang lemah, orang-orang sakit, dan yang tertindas. Dengan mengikuti perintah untuk membantu orang-orang lemah, kita meneladani kehidupan dan pelayanan Yesus yang selalu memprioritaskan mereka yang paling membutuhkan. Sebab di dalam Ulangan 28 ayat 1-6 berkata demikian. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang, dan diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengamalkan prinsip kerajaan Allah. Kerajaan Allah menekankan keadilan dan belas kasihan. Perhatian khususnya kepada mereka yang terpinggirkan. Membantu orang-orang lemah adalah salah satu cara kita mengamalkan prinsip-prinsip kerajaan Allah dalam dunia ini, menunjukkan bahwa kita hidup sesuai dengan nilai-nilai kerajaan yang dibawa oleh Kristus. Mazmur 41 ayat 2-3 berkata, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagialah di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, alasan yang kelima adalah membangun komunitas yang kuat dan bersatu. Dalam membantu orang-orang lemah, kita membangun komunitas yang kuat dan bersatu, di mana setiap anggota diperhatikan dan didukung. Ini penting untuk menciptakan gereja yang sehat dan saling mendukung, di mana setiap orang merasa dihargai, dicintai. Dikatakan dalam Ulangan 15 ayat 7-10 berkata, jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Tetapi engkau harus membuka tangannya lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya seberapa ia perlukan. Hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran dursila. Demikianlah sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapus hutang, dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu, engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya, maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpah, dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya, sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu, dalam segala usahamu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih, alasan yang keenam adalah mengurangi ketidakadilan sosial.
Membantu orang-orang lemah adalah cara untuk mengurangi ketidakadilan sosial dan ekonomi dalam masyarakat kita. Nah, di sini sejalan dengan banyak ajaran Yesus tentang keadilan dan kesejahteraan sosial, di mana setiap orang berhak mendapat dukungan dan kesempatan yang sama. Dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai dengan yang ke-7 berkata demikian. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengan membantu orang-orang lemah, kita tidak hanya memenuhi perintah Kristus, tetapi juga menciptakan dampak positif dalam kehidupan mereka secara luas. Tindakan ini menguatkan iman kita, memperkaya hidup kita dengan makna, dan mendekatkan kita pada teladan Yesus Kristus yang penuh kasih dan kemurahan hati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, memberi juga dapat kita nyatakan dalam melakukan pelayanan dalam gereja. Banyak pekerjaan kudus di dalam gereja yang memerlukan pengorbanan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Paulus telah memberikan keteladanan kepada kita dalam memberi dan berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Bahkan Paulus juga memberikan hidupnya untuk pelayanannya kepada Tuhan. Ketika kita memberi dan mau berkorban dalam pekerjaan Tuhan, maka Tuhan pun akan memberkati kita, dan yang terutama, kita akan mendapatkan sukacita sejati dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ayat Alkitab penutup bagi kita pada pagi hari ini, yaitu di dalam Amsal 11 ayat 5 berkata, siapa yang memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Bahkan di dalam Matius pasal 6 ayat 1 sampai dengan ke-4 berkata demikian. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kanan. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kesimpulan dari khotbah pagi hari ini, milikilah 6 alasan ini dalam hal memberi sedekah kepada orang-orang yang tidak mampu. Yaitu yang pertama, karena kasih dan belas kasihan. Alasan kedua, mencerminkan karakter Allah. Alasan yang ketiga ada teladan Yesus yang peduli terhadap orang lemah. Yang keempat, mengamalkan prinsip kerajaan Allah. Dan yang kelima, membangun komunitas yang kuat dan bersatu. Dan keenam, mengurangi ketidakadilan sosial. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi pedoman dalam hidup kami. Dan mintalah kekuatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, agar setiap firman yang sudah kami dengar, yang kita dengar ini, dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari. Terima kasih Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi. Terpujilah nama Yesus. Haleluya. Amin.